Kemudian Ibrahim alaihissalam yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Dan demi keberikan kepadanya kebaikan di dunia dan sesungguhnya di akhirat, Ibrahim alaihissalam benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah agama Ibrahim. Ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mensekutukan Tuhannya. Saudara sekalian, ummah berarti seorang pemimpin yang diikuti. Al-Qanit berarti orang yang khusyuk. Hanif berarti orang yang berpaling dari kemusyrikan menuju kepada ketauhidan, dan seorang yang berpegang kepada kebenaran dan tidak meninggalkan apa yang diperintah Allah Ta'ala. Saudaraku sekalian rahimakumullah, apa yang kita lakukan selama ini, baik itu beribadah haji ke tanah suci, umrah, dan kemudian kita lakukan penyembelihan hewan kurban, adalah semata-mata milah Ibrahim alaihissalam yang harus kita ikuti. Termasuk saudaraku sekalian, apabila kita saat ini menurut informasi dari Kemenak, dari daerah Jawa Timur, Malang khususnya, untuk bisa berhaji masih menunggu waktu 40 tahun. Qaddamat liqad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaika bitaqwallah fa innahu jima'ul khair. Ittaqillah hasma kunta wa bisayyatil hasanata muha wa halikin nas bi khuluqin hasan. Sadaqallahu azim. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Saudaraku sekalian rahimakumullah, jamaah Idul Adha rahimallah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena hanya atas kemurahannya kita dapat merayakan hari raya Idul Adha hari ini, hari raya terbesar bagi seluruh umat Islam di seluruh dunia. Pada hari ini, tanggal 10 Zulhijjah, berjuta umat Islam yang tengah melaksanakan ibadah haji berkumpul dan berbaur dari padang Arafah, kemudian menuju ke Musdalifah, kemudian ke Mina untuk lempar jamarah. Semoga para jamaah yang dapat memurnikan niatnya semata-mata beribadah haji dan umrah karena memenuhi perintah Allah, sebagaimana doa talbiyah yang dikumandangkan, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Yang artinya, ku penuhi panggilanmu ya Allah, ku penuhi panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu. Ku penuhi panggilanmu ya Allah, sesungguhnya segala puji dan kenikmatan adalah bagimu, serta segala kekuasaan adalah bagimu, tidak ada sekutu bagimu. Hari Raya Idul Adha juga merupakan hari raya yang sudah berulang kali kita rayakan, teristimewa untuk memenuhi ibadah yang dilaksanakan pada hari raya ini, yaitu ibadah haji dan ibadah penyembelihan hewan korban, serta giat dakwah yang dilakukan oleh Ibrahim alaihissalam, yakni ibadah haji, korban, dan dakwah. Oleh Quran disebut sebagai syiar-syiar Allah SWT yang harus diagungkan oleh hamba-hambanya yang beriman. Bahkan mengagungkan syiar-syiar Allah merupakan pertanda dan bukti derajat kewakilan seorang, sebagaimana yang ditegaskan dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innahu min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang menegakkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Al-Quran surah Al-Hajj ayat 32. Jamaah Idul Adha rahimallah, hari raya Idul Adha adalah momen yang paling tepat merefleksikan kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah dan sebagai bapaknya para nabi. Teladan dalam pengorbanan, teladan dalam berhaji, teladan dalam berkorban, serta teladan dalam keteguhan dan teladan dalam berdakwah
ketika kita membaca firman Allah Ta'ala, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum. Artinya, ingatlah sesungguhnya wali Allah tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Saudaraku sekalian, Allah, apa yang kita lakukan pada Zulhijjah ini adalah semata-mata mengikuti milah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana perintah Allah Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat 161 sampai 163. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innani hadani rabbi ila siratal mustaqim dinan qiyama millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah membimbingku ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan dia Ibrahim itu tidak termasuk orang yang musyrik. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tidak ada sekutu baginya. Itulah yang diperintahkan kepadaku. Aku adalah orang-orang yang pertama dalam kelompok orang yang muslim. Kemudian Allah Ta'ala meneruskan firman-Nya lagi di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 120 hingga 123. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'ami ijtabahu wa hadahu ila siratal mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Thumma akhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Allah dan hanif. Dan sekali-kali bukanlah dia termasuk orang-orang yang bersekutukan Tuhannya. Kemudian Ibrahim alaihissalam yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya dan menunjukinya kepada jalan yang lurus. Dan demi keberikan kepadanya kebaikan di dunia dan sesungguhnya di akhirat, Ibrahim alaihissalam benar-benar termasuk orang-orang yang saleh. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah agama Ibrahim. Ikutilah agama Ibrahim, seorang yang hanif, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mensekutukan Tuhannya. Saudara sekalian, ummah berarti seorang pemimpin yang diikuti. Al-Qanit berarti orang yang khusyuk. Hanif berarti orang yang tidak berpaling dari kemusyrikan menuju kepada ketauhidan, dan seorang yang berpegang kepada kebenaran dan tidak meninggalkan apa yang diperintah Allah Ta'ala. Saudaraku sekalian rahimakumullah, apa yang kita lakukan selama ini, baik itu beribadah haji ke tanah suci, umrah, dan kemudian kita lakukan penyembelihan hewan kurban, adalah semata-mata milah Ibrahim alaihissalam yang harus kita ikuti. Termasuk saudaraku sekalian, apabila kita saat ini, menurut informasi dari Kemenak, dari daerah Jawa Timur, Malang khususnya, untuk bisa berhaji masih menunggu waktu 40 tahun. 40 tahun. Namun demikian saudaraku sekalian, saya mengajak pada kita semuanya, jangan pernah kita pasang niat bagi yang belum berhaji. Suatu saat nanti kita ditakdirkan Allah Ta'ala untuk berhaji. Saudaraku, berdoalah terus menerus. Berdoalah terus menerus. Tidak ada yang bisa mengalahkan takdir Allah kalau kita sudah berdoa. Doa itu bisa mengalahkan logika manusia. Saudaraku, dalam kisah Ibrahim alaihissalam telah terbukti, Ibrahim alaihissalam sampai usia sepuh belum diberi putra, tapi sebagaimana yang dibaca oleh imam tadi, selalu berdoa Ibrahim alaihissalam, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, berikanlah pada kami anak yang soleh, anak yang menyejukkan hati. Maka pada usia tua Ibrahim alaihissalam diberikan putra, bahkan berlanjut, yakni Ismail dan Ishak.
Demikian juga pada Ishak alaihissalam, sampai usia lebih dari 80 tahun belum mendapatkan putra. Namun Ishak alaihissalam ingin mendapatkan putra, kemudian dia tidak lepas dari doa. Tidak lepas dari doa. Hebatnya doa bisa mengalahkan logika, bisa mengalahkan fisik manusia yang menurut pikiran tidak mungkin punya anak. Saudaraku, saat diberitahu bahwasanya Ishak alaihissalam akan mendapatkan putra, usianya sudah lebih dari 80 tahun. Waktu dikabari oleh malaikat Jibril kalau Allah akan memberikan putra kepada Ishak alaihissalam, Ishak bahkan kurang percaya. Ya Allah, mana mungkin? Usiaku sudah tua, sementara istriku sudah mandul, sudah menopause. Mana mungkin dapat mendapatkan putra? Masya Allah, Allah yang maha penentu takdir, Allah yang maha mengabulkan atas doa-doa hambanya. Maka diberikanlah putra yang sangat disayangi dan patuh kepada Allah Ta'ala. Saudaraku, jangan sekali-kali kita patah terhadap kemauan kita yang kuat untuk memenuhi perintah Allah Ta'ala. Kalau saat ini kula panjenengan belum bisa melaksanakan panggilan Allah berhaji ke tanah suci, maka tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa 40 tahun bukan hambatan. Karena banyak pengalaman dengan tiba-tiba orang yang diundang oleh Raja Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji. Bahkan belum lama ini ada seorang pemuda hanya 7 bulan menuju ke tanah suci dengan naik sepeda panjal. Subhanallah. Saudaraku, tetaplah berdoa. Terlalu banyak contoh-contoh doa itu bisa mengabulkan apa yang diminta oleh hambanya. Saudaraku, dalam sunnah Rasul, setiap doa kata Rasulullah pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Pasti dikabulkan. Kalau saat ini kula panjenengan belum diberi kemampuan secara finansial melakukan korban, maka bermohonlah terus. Insya Allah di waktu-waktu mendatang kita akan diberikan kemampuan untuk bisa berkorban. Entah itu sekedar kambing atau domba, atau mungkin kita bisa berkorban berupa lembu. Saudaraku, demikian juga dalam berhaji. Jangan pernah putus. Suatu saat nanti Allah mentakdirkan kita untuk bisa berhaji ke tanah suci. Atau setidak-tidaknya saudaraku sekalian, lakukanlah ibadah-ibadah yang senantiasa bisa memberikan pahala setara dengan haji. Di antaranya kula panjenengan semuanya aktif melakukan jamaah sholat 5 waktu di masjid di mana azan dikumandangkan. Terlebih lagi pada waktu subuh. Waktu subuh kita berjamaah, kemudian kita lanjutkan untuk taklim di masjid itu, kita lanjutkan untuk darus Quran di masjid itu, dan kita lanjutkan untuk ibadah kebaikan yang lainnya hingga syuruk. Kata Rasulullah, orang yang melakukan sholat jamaah subuh kemudian dilanjutkan di masjid itu melakukan amal-amal soleh sampai syuruk, maka mendapatkan pahala sebagaimana orang berhaji atau berumrah sempurna. Jemaah sekalian rahimakumullah, dalam berdakwah Ibrahim alaihissalam bisa digunakan sebagai suri tauladan yang pada pagi hari ini kami ambilkan judul bahwasanya menteladani dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah Idul Adha rahimakumullah, mereka sepakat bahwa melakukan pastilah Ibrahim alaihissalam yang di saat itu oleh Raja Namrud disebutkan bahwasanya patung-patung yang disembah Namrud dan masyarakatnya telah dirusak oleh seseorang. Dan Namrud alaihissalam menuduh, serta memang terjadi begitu, yang melakukan ini adalah Ibrahim alaihissalam. Sehingga mereka menyidang Nabi Ibrahim di hadapan khalayak ramai. Ketika mereka menghadirkan Ibrahim, mereka bertanya, apakah engkau wahai Ibrahim yang melakukan merusak Tuhan-Tuhanku ini, yakni merusak berhala-berhala di tempat peribadatannya? Nabi Ibrahim kembali menyampaikan kebatilan secara berpikir mereka. Nabi Ibrahim kembali menjelaskan dengan cermat bahwa apa yang mereka sembah selain Allah adalah sebuah kebatilan yang nyata. Nabi Ibrahim berkata,
Qala bal fa'alahu kabiruhum adza fas'aluhum in kanu yang tikun. Ibrahim berkata, sebenarnya yang melakukan adalah patung-patung yang besar itu. Silahkan tanyakan kepadanya jika seandainya mereka mampu berbicara. Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 63. Kemudian Nabi Ibrahim membuat mereka mati kutu atas jawaban yang dituduhkan pada mereka. Sebuah jawaban yang meluluhlantakkan pondasi kesyirikan mereka itu. Silahkan tanya Tuhan-Tuhan kalian jika mereka bisa berbicara. Sebuah jawaban yang membuat mulut Namrud dan rakyatnya terbungkam. Setelah mereka mengaku bahwa apa yang mereka sembah tidak mampu berbicara, Nabi Ibrahim kembali menyerang pondasi mereka dengan bertanya, qala afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Nabi Ibrahim berkata, apakah kalian beribadah kepada selain Allah yang mereka sembah tidak bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada kalian dan juga tidak bisa mendatangkan madarat kepada kalian? Al-Quran surah Anbiya 66. Setelah mereka tahu bahwa pondasi-pondasi kebatilan mereka diruntuhkan oleh argumentasi yang diberikan Ibrahim, mereka kemudian berlaku sewenang-wenang terhadap Nabi Ibrahim. Demikianlah saudaraku sekalian, kekuasaan, kemampuan, kekuatan yang berlebih bisa jadi akan membawa kebatilan. Oleh karena saudara, ini sudah dibuktikan oleh Namrud, dibuktikan oleh Fir'aun, sehingga kekuasaan yang berlebihan akan membawa kebatilan untuk melakukan sesuatu apa yang diinginkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah muslimin yang dirahmati Allah, tabiat-tabiat dakwah yang dari pengusungnya, tidak ada seorang yang mewakafkan dirinya untuk berdakwah, mewakafkan dirinya untuk berjuang menegakkan agama Allah, melainkan mereka akan mendapat gangguan dan teror secara verbal, fisik maupun mental. Bisa kita bayangkan bagaimana mencengkamnya kondisi yang dihadapi Nabi Ibrahim AS ketika seluruh manusia memusuhinya, ketika kaum mempersekusinya, dan tidak ada seorang pun yang berpihak kepadanya. Saudaraku sekalian, kebaikan, amal budi kebagusan selalu diganggu oleh kemungkaran, kemaksiatan. Oleh karena itu, orang yang berdakwah selalu harus membutuhkan kekuatan fisik dan mental serta moral untuk selalu tetap berdakwah. Dakwah adalah bagian kewajiban dari kita semuanya. Kita umat Allah Ta'ala itu adalah memiliki tingkatan istimewa. Kuntum khaira ummah ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi manusia umat Rasulullah Muhammad SAW ini adalah umat yang terpilih, umat yang istimewa. Karena apa? Memiliki beban dakwah, mengajak kepada kebaikan dan mencegah adanya kemungkaran. Saudaraku, dakwah ini bukan hanya dilakukan oleh Rasul, bukan hanya dilakukan oleh para kiai di pondok-pondok, bukan hanya dilakukan para mubalik di mimbar, bukan hanya dilakukan oleh para dai di majelis taklim. Tapi semua kita, orang Islam, mampu berdakwah sebagaimana yang kita mampu, baik dengan tutur kata, contoh akhlak maupun contoh dalam berperilaku. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semoga dengan mengambil teladan dari kasih Nabi Ibrahim ini, kita terinspirasi untuk menjadi hamba Allah yang hati, lisan dan perbuatan selalu terikat dengan Allah, sehingga apapun yang menimpa kita di dunia karena berpegang teguh pada agama Allah tidak membuat kita bersedih hati dan khawatir, karena kita bersama Zat yang Maha Agung, kita bersama Zat yang Maha Besar. Maka tidak ada cara bagi kita untuk mendapatkan ketenangan melainkan dengan mengisi kekosongan hati dan pikiran kita dengan ketergantungan kepada Allah SWT. Mari kita tutup khutbah ini dengan berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala Muhammadin Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala Muhammadin Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum
innaka sam qaribun mujib da'wat wa ya hadil hajat. Allahumma rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabban saghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Ya Allah Tuhan kami, pada pagi hari ini Allah, kami menundukkan kepala seraya mendekatkan tangan dengan penuh harapan. Kami bermunajat kepadamu ya Allah. Ya Allah, limpahkan kami, limpahkanlah salawat serta salam rajuan kami Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Ya Allah Tuhan kami, ampuni pula dosa dan kesalahan kami. Ampuni pula dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu pada mereka berdua ya Allah, sebagaimana cinta kasih yang pernah diberikan pada kami sewaktu kami masih kecil. Ya Allah Tuhan kami, ampuni pula dosa dan kesalahan seluruh orang mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Ya Allah Tuhan kami punya keluarga. Jadikanlah keluarga kami sebagaimana keluarga Ibrahim alaihissalam, keluarga yang senantiasa sakinah mawaddah warahmah dengan anak cucu kami semua ya Allah, menjadi hamba-Mu yang soleh dan solehah. Jika suatu saat nanti Engkau cabut nyawa kami ya Allah, jadikanlah kami yang husnul khatimah. Ya Allah Tuhan kami hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jadikanlah pemimpin-pemimpin kami hamba-Mu yang senantiasa Engkau berikan petunjuk untuk melakukan kebaikan demi masyarakat, bangsa dan negara kami. Jadikanlah negara kami negara yang subur, makmur dan berkeadilan. Jadikanlah semuanya ini Allah saling mengingatkan menuju kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Ya Allah Tuhan kami, perbaguskanlah agama kami, karena dengan agama ini ya Allah kami gunakan sebagai benteng dalam seluruh urusan kehidupan kami. Ya Allah Tuhan kami, perbaguskan urusan dunia kami, karena di dunia ini ya Allah kami mencari bekal untuk kebahagiaan di dunia maupun di akhirat kami. Ya Allah Tuhan kami, perbaguskanlah kampung akhirat kami, karena ke kampung akhirat itu kelak kami akan kembali. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah pada sisa-sisa hidup kami ya Allah untuk senantiasa menambah kebaikan bagi diri kami. Ya Allah Tuhan kami, jika suatu saat nanti Engkau cabut nyawa kami ya Allah, jadikanlah penutup atas keburukan yang pernah kami lakukan. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub ala ta'atik. Allahumma mujib rahmatak wa azimata wa salata miskulimin wa ghanimata min kulli fawzal jannah wa adaban nar. Ya Allah arhamar rahimin. Allahumma aslih lana dinana alladhi wasmatu amrina wa aslih lana dunya allati ma'asina wa aslih lana akhirata allati ma'adina wajil hayata ziyatan fi kulli khair wajil maqtar rasul. Allahumma azza al-islam muslimin wa adilasil kaum muslimin wa damir adadin wajalna Indonesia aminatan mu'minah wa jamilatul muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal hamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi gak bodoh. Nggih. Ada.